Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati bersama saya, Pendeta Yoce Handrikaru. Tema renungan kita hari ini ialah Take a Bow. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 10 yang menyatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saudara sekalian, menurut cerita, Suzuki Violin School memiliki cara yang unik saat melatih murid-muridnya bermain violin. Pelajaran pertama yang diberikan kepada anak-anak yang mengikuti sekolah musik ini bukanlah bagaimana cara bermain violin atau mengajari mereka dengan teori nada musik ataupun mengajari bagaimana memegang violin dengan benar dan memainkannya. Tetapi guru-guru di sekolah musik ini seterusnya akan memberikan pelajaran pertama berupa latihan untuk berdiri dengan benar. Setelah mereka terlatih untuk berdiri dengan benar, maka mereka akan diajarkan pelajaran yang kedua. Apa itu, saudara sekalian? Pelajaran yang kedua adalah mereka diajarkan untuk membungkukkan badannya. Take a bow. Ketika salah seorang orang tua murid bertanya tentang metode yang diajarkan ini, mereka akan dijelaskan, yaitu bahwa jika anak-anak hanya bermain violin atau biola dan berhenti, orang bisa lupa untuk menunjukkan hormatnya. Tetapi jika mereka membungkukkan badan, para penonton akan bertepuk tangan. Tepuk tangan adalah motivasi yang terbaik untuk membuat anak-anak merasa senang dengan penampilannya dan akan terus berusaha untuk memberi yang terbaik. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pelajaran paling sederhana yang bisa kita pelajari dari kisah ini ialah jangan pernah mengabaikan pentingnya menghargai dan memberi hormat kepada orang lain. Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati anggota keluarga, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan setiap relasi yang kita bangun dengan orang lain dalam keseharian kita adalah salah satu hal penting untuk mencapai prestasi terbaik dalam diri kita. Ketika kita mampu menghargai dan menghormati orang lain dengan tulus terlebih dahulu kepada orang-orang yang kita jumpai, maka situasi kerja, situasi pelayanan, suasana keluarga akan jauh lebih menyenangkan dan menenangkan buat kita. Penghargaan dari orang lain adalah motivator terbaik buat pengembangan diri kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jika Anda seorang pemimpin, penghargaan dan sikap hormat terhadap mereka yang saudara pimpin akan membuat mereka merasa lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik dari potensi diri mereka. Dan pada gilirannya juga akan menghargai dan menghormati Anda sebagai pemimpin. Jika Anda seorang pekerja atau pegawai, sikap menghargai dan menghormati rekan kerja dan pimpinan akan mendukung sukses pekerjaan dan pengembangan karir Anda. Demikian juga ketika kita dalam pelayanan di gereja. Sikap saling menghargai dan menghormati rekan sepelayanan akan membuat suasana pelayanan di gereja sangat menyenangkan. Setiap pelayanan yang kita lakukan akan membuat kita saling mengembangkan diri satu terhadap yang lain untuk semakin dapat melayani lebih baik lagi bagi nama Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 10 menyatakan pentingnya kita memperlihatkan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan keseharian kita sebagai wujud nyata kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kata saling perlu kita garis bawahi. Kata saling dalam ayat ini berarti setiap kita, saya dan saudara, harus terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk menghargai dan menghormati orang lain, bukan menunggu untuk memberikan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kepandaian dalam berbicara, kemampuan manajerial, kemampuan kerjasama, dan kehidupan keluarga membutuhkan adanya sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Saudara sekalian, bagaimana dengan suasana keluarga Anda? Bagaimana dengan suasana kerja di mana Anda bekerja? Bagaimana suasana pelayanan Anda di gereja? Sudahkah memperlihatkan sikap saling menghargai dan menghormati? Sudahkah kita take a bow terhadap orang lain? Kita harus tanamkan sikap menghargai dan menghormati orang lain dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam lingkungan pergaulan kita. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Sederhana saja, Anda dan saya yang harus memulainya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.